والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini yang ma'ruf digelari dengan Al-Hattab rahmatullah alaih. Pelajaran kita ambil adalah mengenai pembagian daripada fi'il. Dan sudah kita ketahui fi'il itu terjemahan bebasnya adalah kata kerja. Kata kerja terbagi menjadi tiga. Imma kata kerja yang telah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau akan yang terjadi, atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, dengan definisi pengertian tersebut kita ketahui bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Kemudian fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Kemudian fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, yang mana perintah tersebut terwujudkan setelah waktu pembicaraan. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian terakhir kemarin adalah pembagian masalah mengenai fi'il madhi. Fi'il madhi barakallahu fikum disebutkan di situ dalam Mutamimah, tidak disebutkan dalam Jurumiyah. Kata beliau ni'ma wa bi'sa wa laisa wa 'asa 'alal asah. Naam. Ni'ma wa bi'sa wa laisa wa 'asa 'alal asah. Halaman 22 itu. Nah, barakallahu fikum, halaman 22 yang awal itu fi'il madhi itu bawahnya itu. Kata beliau ni'ma dan bi'sa dan laisa wa 'asa menurut pendapat yang paling benar adalah termasuk fi'il madhi. Jadi nanti kalau antum jumpai dalam sebuah artikel tulisan kalau ada ni'ma bi'sa itu fi'il madhi. Paham ya? Karena dia menerima ta'u ta'nis as-sakinah. Ni'matul mar'ah hindun misalkan. Bi'satil mar'ah da'dun misalkan. Paham ya? Nah, jadi ni'ma bi'sa itu kedua-duanya fi'il madhi. Dalilnya apa? Bisa menerima ta'u ta'nis as-sakinah. Ta'u ta'nis as-sakinah termasuk tanda apa? Fi'ilan itu. Nah, kemudian walaisa wa 'asa juga pendapat yang paling sahih kedua-duanya adalah fi'il madhi. Dalilnya apa? Karena menerima dhamir dan juga menerima ta'u ta'nis as-sakinah. Laisat, asat, laisu, asaitum, asaita. Paham maksudnya ya? Naam. Berikutnya, qala al-mu'allif rahmatullah alaihi wa mudhari'un. Nah, pembagian kedua mudhari'un. Pengertiannya di bawah itu ada semuanya ya, tinggal antum hafal saja. Kalau fi'il madhi kata beliau di bawah itu dalam catatan kaki, huwa madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Paham ya? Yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di waktu yang telah lampau. Itu lihat ya. Naam. Kemudian fi'il mudhari' pengertiannya apa? Bawah itu juga ada. Ai wa minal fi'na barakallahu fikum kata beliau al fi'il mudhari' huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fil hal awil istiqbal. Ini pengertian yang mudah dihafal juga. Fi'il mudhari' ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fil hal awil istiqbal. Artinya kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan atau yang akan datang. Paham salah ya? Jadi fi'il mudhari' hukum asalnya nggak bisa dipastikan, dalam artian ketika tidak ada qarinah dia menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Apa maksudnya? Sekarang contohnya yajlisu Muhammadun. Artinya apa? Yajlisu Muhammadun. Artinya apa artinya? Yajlisu Muhammadun. Yajlisu. Kalau telah itu jalasa. Yajlisu fi'il mudhari' artinya apa berarti? Akan gitu atau masih ada ihtimal yang lain? Ada kemungkinan yang lain? Apa kemungkinannya? Bukan itu jawabnya. Sekarang fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Menunjukkan waktu yang apa? Kadang-kadang tak? Atau? Telah fi'il madhi. Mana Bismillah? Menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi atau akan. Sedang atau akan. Berarti kalau yajlisu Muhammadun artinya apa? Muhammad sedang atau akan. Nah, gitu caranya. Muhammad sedang atau akan duduk. Nah, kalau ada sin baru saya jelisu Muhammadun. Bisa dipastikan artinya? Apa artinya? Muhammad akan duduk. Bukan sedang lagi.
Karena ada qarinah sin di situ. Paham soalnya ya? Dipahami. Jadi kalau fi'il madhi itu telah, kalau fi'il mudhari sedang atau akan, kalau fi'il amr menunjukkan perintah, tapi perintah tersebut terwujudkan di waktu yang akan datang. Mafhum soalnya bedanya ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ada orang ngomong, "Ya Muhammad ijlis." Wahai Muhammad duduklah. Itu atau sudah duduk belum? Atau sedang duduk? Enggak sedang duduk juga. Belum duduk dan tidak sedang duduk kan? Tapi duduknya nanti setelah perintah. Kan itu. Itu fi'il amr ya. Jadi dibedakan. Kalau fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu, yang menunjukkan sebuah kejadian terjadi di waktu yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan apa? Sebuah kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan itu, maknanya sedang atau akan datang, atau waktu yang akan datang. Kalau fi'il amr kata kerja yang menunjukkan perintah yang terwujudkan di waktu yang akan datang. Mahfum insyaallah ya? Naam. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat sini. Wa mudhari'un wa yu'rafu bidukhulil lam alaih. Dikenal karena kemasukan lam padanya. Nahwu lam yakum. Karena lam ini enggak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il amr. Paham ya? Masuknya khusus pada fi'il mudhari' saja lam ini. Paham belum? Enggak ada lam ijlis, lam jalasa, lam daraba. Yang ada adalah lam masuk pada fi'il mudhari', lam yadrib, lam yajlis, lam yangdur, lam yaqra. Mahum. Naam. Lam ini seringnya diartikan beluman tuh seringnya. Contohnya, hal syaribta ya akhi? Wallahi ana lam ashrab. Wallahi ana lam ashrab. Artinya, demi Allah aku belum minum. Paham belum? Nah, itu maknanya peniadaan sementara atau selama-lamanya? Sementara. Kecuali kalau ada qarinah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Itu ada qarinah. Di situ peniadaan sementara atau selama-lamanya? Selama-lamanya. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan itu? Selama-lamanya. Tapi kalau ketika tidak ada qarinah, hukum asalnya nafyun mu'aqqad, dalam artian peniadaan yang sesaat saja. Apa maksudnya ya? Contohnya lam ajlis berarti aku belum duduk. Nanti mungkin duduk. Paham soalnya? Nah, bedanya lam dengan lama nanti akan kita jelaskan juga. Kalau lam sama lama itu bedanya, kalau lama fi'il setelahnya itu boleh dibuang, boleh disebutkan. Hal syaribta ya akhi? Lama boleh, atau lama ashrab. Paham belum? Tapi kalau lam ini harus disebutkan. Perhatikan ini. Ada orang tanya kepada antum misalkan hal syaribta, atau jawabnya pakai lama. Nah, ini boleh disebutkan fi'ilnya, boleh gini tak? Lama ashrab. Ini boleh. Oh ya. Boleh juga cuma ini tak. Hal syaribta ya akhi? Lama. Tapi kalau lam harus disebutkan. Lam ashrab harus itu. Hal syaribta ya akhi? Lam enggak boleh. Apa bedanya? Nah, barakallahu fikum. Itu globalnya seperti itu. Kemudian kita lihat tandanya, wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba', dan harus di awal mula fi'il mudhari' tersebut salah satu daripada huruf-huruf 4 tambahan. Harus apa? Salah satu di antara huruf-huruf 4 tambahan yang dikenal dengan huruful mudhara'ah. Dikenal dengan apa? Huruful mudhara'ah. Dikenal dengan al-huruf al-mudhara'ah. Paham ya? Nah, huruf-huruf yang fungsinya untuk menandai fi'il mudhari'. Paham soalnya ya? Nah, huruf-huruf ini nanti ada tanda-tandanya dan juga ada syaratnya. Kita lihat apa huruf 4 tersebut. Wahia al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta yajma'uha qauluka na'aitu. Nah, barakallahu fikum. Untuk mengumpulkan nama ini bebas. Yang jelas kan barakallahu fikum. Huruf mudhara'ah 4 ini. Namanya boleh na'aitu, na'aitu boleh, na'ti boleh, sama jangan. Nah, na'ti boleh yang pertama, na'aitu. Na'ti juga boleh. Atina. Atina juga boleh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian anak itu juga boleh, anak itu. Anak itu atau nama untuk nama muannas. Anita. Ini juga boleh. Yang jelas ini semua hurufnya 4. 4 ini dikenal huruf apa tadi? Huruful mudhara'ah. Huruful mudhara'ah tanda fi'il mudhari'. Pastikan saja kalau ada fi'il mudhari',
kalau diawali atau kalau ada fi'il kata kerja kalau diawali dengan huruf-huruf salah satu 4 ini maka pastikan fi'il mudhari. Tapi ada syaratnya. Syaratnya barakallahu fikum. Naam, syaratnya yang pertama adalah barakallahu fikum an takuna al-huruf dalatan ala ma'nan min al-ma'ani. Syaratnya seperti ini ya. Syaratnya syurutul huruf al-mudhara'ah. Syurut syurutul huruf al-mudhara'ah. Al-huruf al-mudhara'ah. Dua saja. Antakuna al-huruf dalatan ala ma'ani. Antakuna al-huruf dalatan ala ma'ani. Ada maknanya. Kemudian syarat yang kedua, antakun al-huruf zaidatan. Nah, dua syarat ini. Syaratnya huruful mudhara'ah. Huruf-huruf yang menandai itu fi'il mudhari' ada dua syarat. Syaratnya hendaknya pertama huruf tersebut menunjukkan makna. Nah, sekarang adhabu artinya apa? Aku sedang atau akan pergi. Ada maknanya enggak? Nadhabu bukan aku lagi, kami. Berubah maknanya kan? Tadhabu anta atau dia, perempuan. Kan itu. Tadhabu. Kalau barakallahu fikum misalkan yadhabu, ada maknanya enggak ya? Ada. Syaratnya huruf-huruf yang di awal fi'il tersebut harus memiliki makna. Yang kedua harus tambahan. Huruf-huruf tersebut harus apa? Harus tambahan. Antakuna huruf zaidatan. Huruf-huruf tersebut harus tambahan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian enggak boleh huruf asli. Kalau huruf asli tidak dikatakan fi'il mudhari' seperti akala. Sekarang akala ini fi'il bukan? Fi'il. Di awalnya ada huruf hamzah enggak? Hamzah ini huruf mudhari' atau bukan? Bukan, karena tidak menunjukkan makna yang pertama, yang kedua bukan zaidah. Syarat zaidah. Beda sama ini. Nah, ini juga walaupun dia zaidah akrama. Walaupun dia zaidah, tapi akrama ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Kita katakan bukan fi'il mudhari'. Karena dia walaupun tambahan tapi tidak menunjukkan makna. Harus terpenuhi syarat dua itu. Menunjukkan makna dan apa? Tambahan. Sekarang akrama hamzahnya tambahan atau bukan? Tambahan aslinya karuma dan akrama. Tapi hamzahnya ada maknanya enggak? Enggak ada. Berarti dia bukan fi'il mudhari'. Paham belum? Nah, ini contohnya yang zaidah tapi enggak ada maknanya. Kalau ini contohnya yang apa? Barakallahu fikum yang asli bahkan ada makna juga. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Manakala huruf-huruf tersebut menunjukkan makna dan juga ada huruf tambahan maka dikatakan apa? Fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Manakala apa? Manakala huruf yang terletak di awal fi'il tersebut adalah huruf-huruf tambahan kemudian menunjukkan makna. Paham insyaallah ya? Jadi dua syaratnya dihafal. Dihafal insyaallah ya. Pertama antakuna al-hurufu dalatan 'alal ma'ani. Huruf-huruf tersebut menunjukkan atas makna. Huruf yang mana barakallahu fikum? Ini. Ajlisu. Ya. Barakallahu fikum. Ajlisu. Ini semuanya huruf-huruf ini maksudnya ya. Barakallahu fikum. Ini semuanya harus menunjukkan maknanya. Namanya huruf apa tadi? Huruful mudhara'ah. Maknanya apa ajlisu? Maknanya ana ajlisu, aku duduk, sedang atau akan duduk. Najlisu, kami atau kita sedang atau akan duduk. Tajlisu artinya kamu sedang atau akan duduk, atau dia perempuan, dia tajlisu. Ya jelisu, dia laki-laki kan itu. Ya jelisu, dia duduk.
duduk sedang atau akan duduk. Paham ya? Muhammadun yajlisu, Hindun tajlisun itu modelnya. Nah, itu semuanya perlu diperhatikan dan sorofannya sudah kita lewati semuanya dalam apa? Dalam jurumiyah mengenai sorofan ini penting sekali. Diurutkan dari yang ghaib misalkan yajlisu, yajlisani, yajlisuna, ya kan? Tajlisu, tajlisani, kemudian apa? Yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisina, tajlisnan itu. Kemudian ajlisu, ajlisu. Itu urutannya ya. Apa fi'il mudhari'nya? Kalau fi'il madhi agak mudah fi'il madhi. Jalasa, jalasa, jalasu, ya kan? Jalasat, iya berarti kan? Jalasata, huma, jalasna, hunna. Nah itu diurutkan. Jadi itu semuanya sudah dihafal dalam jurumiyah seharusnya. Nah, barakallahu fiikum. Caranya menghafalnya itu huwa huma hum dah hafal, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau dah hafal itu mudah. Huwa huma hum kan domir kata ganti munfasil. Yang terpisah harus tahu itu huwa itu dia, huma mereka berdua, hum mereka banyak orang laki-laki. Kalau dia perempuan, dia. Kalau dua perempuan atau laki-laki sama huma. Kalau hunna mereka, tapi para wanita. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua bebas laki-laki atau perempuan sama. Kalau antum jamak kalian tapi laki-laki, kalau antunna kalian tapi wanita. Paham ya? Kalau ana saya atau aku, kalau nahnu kita atau kami. Maksudnya ya, itu semuanya caranya nanti digandengkan dengan fi'ilnya itu mudahnya gitu ya. Huwa huma hum antum terus ke bawah, huwa huma hum urut, iya huma hunna urutkan, anta antuma antum juga urut, anti antuma antunna urut ke bawah. Kemudian setelah ke bawah urut, setelahnya dikasih sama dengan. Dikasih sama dengan itu baru tulis dhahaba, urutkan ke bawah. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Nanti ketemu semuanya. Yang fi'il mudhari' juga diurutkan. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna sampai ke bawah. Itu semuanya dihafal dalam matan jurumiyah. Ya, barakallahu fikum di mutamimah tinggal apa? Melancarkan saja. Nah, yang jelas di samping dia menunjukkan makna tambahan bukan ini? Ini tambahan bukan? Tambahan bukan? Tambahan karena aslinya jalasa. Karena aslinya jalasa, jim lam sin aslinya. Paham ya? Nah, ada tambahan. Hamzah, nun, ta, ya. Ini namanya huruful mudhara'ah. Paham salah ya? Alhamdulillah. Jadi khulasannya barakallahu fikum huruful mudhara'ah syaratnya dua tadi itu. Syaratnya harus menunjukkan makna, kemudian harus tambahan hurufnya itu bukan asli. Berikutnya barakallahu fikum. Nam kata beliau wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Dan di dhammah awalnya, awal fi'il mudhari' dhammah, kalau seandainya fi'il madhinya itu tersusun dari 4 huruf, ini namanya fi'il madhi apa? Rubai namanya. Antum tulis itu ala arba'ati ahruf, kemudian catatan kaki al-muradu bihi rubai. Paham ya? Al-muradu bihi rubai. Jadi ala arba'ati ahruf maksudnya rubai. Nah, kalau bawah sudah sebutkan ya udah, tapi bawah kayaknya penjelasannya enggak sebutkan ya. Yang jelas nah, fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf namanya rubai. Rubai. Paham ya? Rubai itu terdiri dari 4 huruf. Contohnya kita lihat itu dahraja. Nah, dahraja. Ini fi'il apa namanya? Madhi. Fi'il mudhari yudahriju. Mesti di dhammah. Yudahriju. Apa itu? Yudahriju. Belum? Yudahriju. Nah, ini di dhammah awalnya ini apabila fi'il mudhari'nya 4, apabila fi'il madhinya 4 huruf macam apabila rubai. Kadahraja yudahriju, akrama wa yukrimu, farraja wa yufarriju. Wa akrama yukrimu, farraja yufarriju, wa qatala yuqatilu. Itu kalau untuk perhatikan semuanya fi'il madhinya. Mana fi'il madhinya? Dahraja, akrama, farraja, qatala. Berapa huruf fi'il madhinya? Berapa? 4 huruf namanya rubai. Namanya rubai. Paham ya? Namanya rubai. Nah, fi'il mudhari' mesti surahnya mesti diawali apa dengan dhammah. Mesti itu. Paham belum ini? Bismillah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya wa yuftah fi ma siwa dzalik, maksudnya selain rubai, selain fi'il rubai itu fi'il mudhari' di fathah awalannya. Selain yang terdiri dari 4, mau 5, 6, mau yang terdiri dari 6 huruf atau 5 huruf atau 3 huruf. Kalau fi'il mudhari'nya mesti di fathah awalnya. Kalau rubai diapakan fi'il mudhari' awalnya? Rubai tadi fi'il mudhari'nya diapakan?
Yang rubai itu dhammah. Tapi selain rubai dapat fathah. Apa itu ya? Qatala yaqtulu, enggak boleh yuqtalu. Qatala yaqtulu karena qatala 3. Kemudian istamala, berapa kita lihat? Istamala istamala 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ini namanya wasudasi. Sudasi itu tersusun dari 6 huruf yang seperti ini. Yes. Istamala apa contohnya? Yastamilu. Kenapa di fathah? Karena bukan rubai. Intinya tuh nggak usah bingung. Pokoknya kalau fi'il madinya itu 4 jumlahnya. 4 huruf 1 2 3 4. Mesti fi'il mudhari'nya di dhammah awalnya. Bingung nggak? Mesti itu ya. Tapi selain itu di fathah. Infaraja yanfariju. Qatala yaqtulu, jalasa yajlisu, sami'a yasma'u, darasa yadrusu. Mesti diawali dengan apa? Fathah semuanya. Tapi kalau rubai di dhammah awalnya. Paham ya? Qatta'a yuqatti'u, jalasa yujalisu, qatala yuqatilu, akrama yukrimu, dahraja yudahriju. Naam. Kita lihat wa yuftah fi ma sira dzalik, dan di fathah awalnya itu awal fi'il mudhari'. Yang selain itu yaitu pada fi'il-fi'il yang selain rubai, baik itu khumasi, sudasi maupun sulasi. Nahwu nasara yang suruh, wan talaqa yang taliqu, wastakhraja yastakhriju. Paham ya? Nah, itu antum perhatikan sendiri. Yang jelas khulasanya selain rubai, fi'il mudhari'nya diapakan? Di fathah awalannya. Kalau rubai, fi'il mudhari'nya di dhammah awalannya. Nah, qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa amrun. Kemudian sekarang fi'il amr. Fi'il amr ini pengertiannya barakallahu fikum, bahwa itu antum melihat sendiri, mayadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zaman mustaqbal. Yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang diminta untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kejadian yang diminta untuk mewujudkan kejadian tersebut di waktu yang akan datang, itu namanya fi'il amr. Contohnya, ada orang ngomong, ya akhi, apa namanya itu? Berdirilah. Nah, antum sudah berdiri atau belum? Belum. Sedang berdiri atau enggak? Enggak juga. Paham ya? Tapi kapan berdirinya? Nanti, setelah waktu pembicaraan, setelah perintah. Oh, belum? Nah, itu namanya fi'il amr. Ya akhi, ijlis. Berarti perintah atau duduk. Kapan duduknya? Setelah perintah, setelah pembicaraan itu. Paham ya? Nah, ya akhi, idhab. Pergilah engkau. Idhab. Ini dia sudah pergi atau belum? Belum. Kemudian juga tidak sedang pergi, tapi nanti setelah perintah itu barulah meminta agar diwujudkan perbuatan pergi tersebut. Paham ya? Jadi idhab, pergilah itu terjadinya setelah waktu pembicaraan. Itu namanya fi'il amr. Nah, kita lihat tandanya wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab, dan diketahui fi'il amr itu menunjukkan talab. Talab itu permintaan. Karena amr itu perintah. Nah, wa qabulihi al-mukhatabah, dan juga menerima ya mu'anatsan khatabah. Ini penting syaratnya ya. Jadi fi'il amr harus terpenuhi padanya 2 syarat. Syarat pertama apa? Nah, barakallahu fikum, ayakuna al-fi'lu dalan ala talab. Fi'ilnya harus menunjukkan apa? Talab, perintah atau permintaan. Kemudian kedua, ayakuna al-fi'lu qabilan liya al-mu'anatsan khatabah. Ayakuna al-fi'lu qabilan liya al-mu'anatsan khatabah. Hendaknya fi'il itu menerima ya mu'anatsan khatabah. Ya mu'anatsan khatabah itu apa sih? Ya mu'anats mukhatabah, ya yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara. Anti tadhhabina, anti tajlisina. Itu bukan tajlisu. Kalau laki-laki kan tajlisu, kalau perempuan tajlisina. Nah, itu tajlisina ada ya enggak tuh? Itu namanya ya mu'anats mukhatabah namanya. Contohnya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Anti tadhhabina. Tadhhabina, ini namanya apa? Ya mu'anats mukhatabah. Oh ya, ya mu'anats al-mukhatabah. Ya mu'anats al-mukhatabah artinya apa? Ya yang menunjukkan satu wanita yang diajak bicara, satu aja. Anti tadhhabina. Berapa orang tadhhabina? 1 orang. Paham ya? Jadi syaratnya fi'il amr harus menunjukkan apa? Ayyakuna fi'lu dalan ala talab, kemudian ayyakuna fi'lu qabilan ya al-mu'anats mukhatabah. Contohnya,
Sekarang ijlis. Ijlis. Fi'il amr bukan ini? Di dalamnya mengandung makna talab nggak? Permintaan nggak? Permintaan untuk duduk kan itu? Permintaan untuk duduk. Nah, kalau untuk perempuan, misalkan ya ukhti, wahai saudara perempuan, wahai saudariku, ijlis atau ijlisi? Ijlisi. Nah, ijlis ini namanya ma'ruf apa namanya? Syaratnya gitu, nggak boleh antum ya ukhti ijlis, nggak boleh. Ya binti ijlis, nggak boleh. Ya ukhti ijlisi, ya binti ijlisi kalau perempuan. Paham ya? Kalau kita misalkan nyuruh ibu kita masuk, ya ummi udkhuli. Udkhuli ada ya-nya ini. Ya apa namanya? Ya ul mu'annatsah al mukhatabah. Ya yang menunjukkan satu orang wanita yang diajak bicara. Paham ya? Nah, syaratnya harus terpenuhi dua syarat ini. Menunjukkan perintah sekaligus menerima ya mu'annas mukhatabah. Harus itu. Harus ya. Fi'il amr harus terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat ini? Ayyakun al-fi'lu dalan ala talab. Yang kedua, ayyakun al-fi'lu qabilan liya. 6 dua syarat itu. Pertama, ayyakun al-fi'lu dalan ala talab. Fi'ilnya harus menunjukkan perintah, permintaan. Ijlis permintaan ada nggak itu? Permintaan untuk dudukan itu. Kemudian kalau perempuan bagaimana yang disuruh? Ijlisi. Nah ini syahidnya. Nah sekarang kalau seandainya fi'ilnya itu hanya menunjukkan perintah saja, tapi tidak menerima ya al-mu'annatsah al-mukhatabah, bukan fi'il amr. Contohnya ini, perhatikan dulu. Sah. Sah ini artinya apa? Uskut artinya. Artinya apa? Uskut. Sah ini bukan fi'il amr, walaupun maknanya uskut. Karena sah ini kenapa? Karena dia tidak menerima ya mu'annatsah mukhatabah. Laki-laki juga ya akhi sah, perempuan ya ukhti sah, enggak boleh sahih, enggak boleh. Oh ya, jadi kalau seandainya ada fi'il kok menunjukkan perintah tapi tidak menerima ya mu'annatsah mukhatabah, bukan fi'il amr. Atau sebaliknya, ada fi'il menerima ya mu'annatsah mukhatabah tapi tidak menunjukkan perintah. Tapi tidak menunjukkan apa? Perintah. Contohnya ini. Tadhabina. Tadhabina. Ini apa ini? Ya mu'annatsah mukhatabah, tapi menunjukkan perintah nggak di sini? Nggak ada kan? Tadhabina artinya kan engkau satu orang wanita pergian itu. Sedang tangan terhina. Tadhabina di sini walaupun dia menerima ya al-mu'annatsah mukhatabah tapi bukan fi'il amr karena tidak menunjukkan perintah. Syaratnya harus menunjukkan perintah dan harus menerima ya al-mu'annatsah mukhatabah. Paham belum ini? Nah, tapi ini fi'il mudhari' min al-af'al khamsah. Karena af'al khamsah, amsalatul khamsah ada 5 kan? Amsalatul khamsah contoh yang 5 itu sebutkan. Contoh-contoh yang 5 al-af'al khamsah sebutkan. Kalau hafal pengertiannya tinggal bikin contoh. Pengertiannya mungkin hafal dulu apa pengertian amsalatul khamsah. 6. Mana pengertiannya? Pengertiannya? Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting pengertiannya apa? Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan yang bersambung dengan setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? ya al-mu'annatsah al-mukhatabah. Ya mu'annatsah mukhatabah apa? Wal jamaah al-tasniyah. Dah, itu aja. Paham ya? Itu namanya al-amsalatul khamsah. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annatsah mukhatabah. Itu hafal ya. Nah, itu pengertian amsalatul khamsah. Nah, kalau sudah tahu pengertiannya tinggal diterapkan. Contohnya apa? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisinya berapa jumlahnya? 5. Ya ta untuk musanna, ya ta untuk jamak, ta untuk muannas ini. Ya ta pertama untuk musanna. Yajlisani, tajlisani. Namanya huma yajlisani, antuma tajlisani. Kemudian ya ta yang kedua antum tajlisuna, kemudian hum yajlisuna. Kemudian yang terakhir ta anti tajlisina. Dah itu. Paham belum?
Paham belum? Al-amsilatul khamsah paham belum contohnya? Ya ta ta. Contohnya yadhabu dibikin. Terus sarannya itu jangan tuh nggak bingung diurutkan yang musanna jamak itu caranya. Kalau nggak urut bingung kan? Ya ta ta. Itu aja urut ngapalnya. Ya ta setelah itu ya ta lagi terus ta. Ya ta. Maksudnya ya ta pertama itu untuk musanna ada alifnya, yadhabani tadhabani. Sudah selesai. Ya ta yang kedua ada wawunya, yadhabuna tadhabuna. Ta yang terakhir tadhabina. Sudah selesai. Paham ya? Sekarang yadrusu. Tadrusina. Udah itu aja. Yaqra'u. Yaqra'an, taqra'an, Apa? taqra'una. Yaqra'u. Taqra'ina. Paham ya? Paham belum? Antum bisa kan tuh? Belum? Paham ya maksudnya ya? Jadi al-amsilatul khamsah itu pengertiannya dihafal dulu, setelah itu bisa menerapkan dengan contoh kalau pengertian tahu. Setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Bersambung dengan alif tasniyah atau dhamir jamak atau ya mu'annas khatabah seperti ini. Kalau ulang-ulang masalah ya jelisan. Yajlisuna. Yajlisuna. Oh ya, seperti barakallahu fikum. Ini namanya al-amsilatul khamsah. Namanya adalah contoh-contoh yang 5 atau dikenal dengan al-af'alul khamsah. Nah, alif tasniyah, waul jamaah, ya mu'annas khatabah. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Contohnya kata beliau nahwu qumi wadribi. Qumi wadribi ini perintah kalau perempuan. Ya ukhti qumi. Bukan qum. Ngomong pakai bahasa Arab tapi keliru ya, misalkan ya ukhti qum, keliru. Ya ukhti qumi, ya ukhti udkhuli, ijlisi. Kalau perempuan yang diperintah harus ada ya ini. Ya apa tadi? Ya al-mu'annatsal khatabah harus itu. Nah, contohnya antum menyuruh saudara perempuan antum untuk minum. Ya ukhti apa? Ishrabi. Paham ya? Antum menyuruh saudara perempuan antum untuk makan. Ya ukhti makanlah, apa caranya makanlah? Kalau untuk laki-laki kul, kalau perempuan tadi kuli itu. Paham ya? Nah, nyuruh untuk saudara perempuan untuk apa? Untuk pergi berarti apa? Idhabi. Namanya itu nah. Contohnya kalau melihat qumi wadribi. Qumi wadribi artinya kum kalau laki-laki. Kalau nyuruh perempuan atau orang ya qumian itu. Wadribi wa minhu had wa ta'ala al asah. Kemudian kata beliau had dan ta'al. Karena had dan ta'al ini menurut pendapat yang sahih kedua-duanya adalah fi'il amr. Kenapa? Karena kedua-duanya menunjukkan tolak permintaan. Had itu had datangkanlah artinya. Ta'al kemarilah. Had artinya apa? Datangkanlah. Ta'al apa artinya? Kemarilah. Nah, itu kenapa pendapat yang sahih ada dikatakan fi'il amr? Kedua-duanya adalah fi'il amr karena dengan dalil dia menunjukkan tolak permintaan dan juga menerima ya mu'annatsah al-mukhatabah. Paham ya? Ya ukhti hati. Kemudian ada perintah di dalamnya juga. Ya ukhti ta'alai. Ta'alai itu, ta'alai. Nah, kemudian kalau seandainya na'am barakallahu fikum hafizakumullah jamak juga sama. Qul hatu burhanakum. Hatu itu datangkanlah. Fi'il amr bukan? Fi'il amr. Kemudian kalau jamak ya ta'alau. Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau. Jadi yang sahih hati sama ta'ala kedua-duanya adalah apa? Fi'il
amr karena menunjukkan perintah dan juga menerima ya mu'anasah al-mukhatabah. Paham ya insyaallah ya? Ya ukhti hati ada ya-nya. Ya ukhti ta'alai ada ya-nya. Mafhum insyaallah? Naam, cukup sekian dulu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.